Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada literasi. Literasi saat ini menjadi suatu hal yang mendunia atau ngetren di bidang bahasa, ya, dan ilmu-ilmu lainnya. Adapun pengertian literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Dalam pelajaran bahasa Indonesia ada 4 keterampilan berbahasa. Maka literasi berperan saling keterkaitan pada 4 keterampilan berbahasa tersebut. Adapun 4 keterampilan berbahasa yaitu menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. 4 keterampilan ini dalam berbahasa ini saling berkaitan atau saling berpengaruh. Jenis literasi ada 6 literasi dasar, yaitu literasi baca tulis. Adapun yang dimaksud literasi baca tulis yaitu kemampuan memahami bacaan tertulis, apa yang ada dalam bacaan tersebut. Jadi kemampuan dalam memahami bacaan yang sifatnya tertulis. Kemudian ada lagi 2 literasi numerasi. Literasi numerasi yaitu bagaimana memahami simbol atau lambang dalam suatu teks atau dalam suatu bacaan. Ini berkaitan dengan ilmu matematika. Jadi lambang simbol, lambang angka itu mempunyai makna. Kemudian literasi sains yaitu bagaimana kemampuan kita memecahkan suatu masalah dengan alam, itu dengan lingkungan, baik berupa lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Jadi dia ke ilmu IPA. Kemudian 4, literasi finansial. Bagaimana kita memahami atau mengatasi suatu masalah dalam upaya meningkatkan finansial kita, yaitu kemampuan dalam perekonomian. Itu yang disebut finansial. Jadi kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kemudian literasi digital. Literasi digital yaitu bagaimana kita mengimbangi kemajuan zaman saat ini. Zaman saat ini yaitu berupa ilmu IT. Semua kehidupan sektor kehidupan ini berhubungan dengan IT, yaitu ilmu teknologi. Semuanya berhubungan. Ini disebut literasi digital. Bagaimana manusia atau masyarakat itu berperan aktif mengimbangi kebutuhan dan ketersediaan digital dalam hal yang positif. 6, literasi budaya dan kewarganegaraan, yaitu bagaimana kita memahami suatu budaya dan kewarganegaraan sebagai identitas bangsa. Bagaimana budaya Indonesia atau bagaimana budaya Islami. Tidak boleh melakukan ini. Jadi hal-hal yang terlarang, hal-hal yang diterapkan, jadi budaya suatu kebiasaan. Kemudian bagaimana kewarganegaraan, yaitu bagaimana sikap warga negara atau kebiasaan-kebiasaan suatu negara. Ini yang disebut literasi budaya dan kewarganegaraan. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi membaca. Dalam membaca ada faktor yang mempengaruhinya, yaitu pertama intelijensia, yaitu intelijensi, kemampuan seseorang, intelijennya bagaimana, kemampuan memahaminya, potensi belajarnya, mentalnya, dan segi konsentrasi serta daya nalar. Kemudian faktor sikap kita dalam membaca, sikap kita peduli atau tidak, ingin mengetahui apa tidak, maka ini akan mempengaruhi kemampuan dalam membaca. Kemudian faktor perbedaan kelamin. Suatu penelitian menyatakan bahwa daya konsentrasi atau daya pemahaman membaca itu siswa putri lebih unggul dalam membaca dibandingkan siswa laki-laki.
Karena perempuan biasanya lebih serius dalam melakukan sesuatu. Kalau laki-laki serius, tetapi dia ada pola sikap bermainnya, pola sikap acuhnya. Kalau perempuan dia lebih sikap pedulinya dalam membaca dibanding siswa perempuan dan laki-laki. Kemudian faktor penguasaan bahasa. Penguasaan bahasa sebagai faktor mempengaruhi dalam proses memahami bacaan. Banyak membuktikan studi penelitian melakukan pendekatan konseptual dan pendekatan empirik ya. Pendekatan konseptual dan pendekatan empiriknya. Jadi empirik itu pengalaman ya. Jadi konsep-konsep yang dihubungkan dengan pengetahuan pada pengalamannya. Kemudian faktor bahan bacaan. Bahan bacaan mempengaruhi kita dalam membaca, yaitu yang membuktikan dengan penelitian eksperimental atau eksperimen, penelitian percobaan. Bahan bacaan harus disesuaikan dengan tingkat usia, tingkat pendidikan, dan perkembangan zaman, atau disebut juga dengan kebutuhan masing-masing tingkatan siswa. Siswa kelas rendah dengan kelas tinggi itu beda bahan bacaannya. SMP dan SMA berbeda, perguruan tinggi berbeda lagi. Maka ini dipengaruhi oleh faktor bahan bacaan. Karena pemahaman dan tingkat kesenangannya berbeda. Berikut G, faktor guru ya. Guru juga mempengaruhi faktor siswa dalam membaca. Bagaimana perilaku guru dalam mengajar atau dalam menyampaikan materi ini akan berpengaruh kepada siswanya dalam memahami bacaan ya. Baik. Jadi antara lain adalah usaha memahami sudut pandangan siswa. Guru harus mengetahui sudut pandang siswa ini kemana. Kemudian memvariasikan situasi, memotivasi belajar siswa. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang efektif kepada siswa. 4. Menajamkan pemahaman siswa. Dan 5. Mencobakan gagasan-gagasan baru dalam pelaksanaan pengajaran membaca. Jadi guru dalam mengajarkan keterampilan membaca, dia harus punya eksperimen. Dia harus punya inovasi. Dia harus bisa membaca, bisa memahami sikap, kebutuhan dan kemampuan siswanya. Maka guru akan bisa mengimbangi jenis bacaan. Jenis bacaan, ada 3 jenis bacaan secara garis besar, yaitu non-ilmiah. Yang tergolong dalam non-ilmiah adalah cerpen, novel, komik, drama, dan sebagainya. Ini adalah jenis bacaan yang sifatnya non-ilmiah, tapi dia bersifat kesastra. Kemudian ada lagi semi-ilmiah, yaitu artikel populer, berita, opini, dan lain-lain. Ini disebut semi-ilmiah. Kemudian ketiga ada jenis bacaan ilmiah, yaitu berupa buku, artikel jurnal, dan makalah. Ilmiah yaitu karena dia sudah melalui proses dari penelitian. Semi ilmiah dia dari proses kalau beri opini ya, dia baru pendapat, berita suatu kejadian, artikel populer ya, artikel yang populer saat ini bisa dari beberapa pendapat ya, membandingkan dari beberapa pendapat, menggali dari beberapa opini, dan menggali dari beberapa buku. Sedangkan non ilmiah yaitu cerpen, novel, komik, drama. Ini adalah sifatnya hiburan ya, jadi seni. Ini jenis bacaan yang bisa kita baca berdasarkan kelompok-kelompoknya. Kemudian tujuan bacaan intensif yaitu membaca dengan pemahaman yang lebih dalam, yaitu membolehkan seseorang membaca dengan baik, betul sebutan, intonasi, lancar, dan tahu akan tanda baca. Ini akan mempengaruhi membaca intensif kita, yaitu membaca pemahaman kita. Kemudian mengembangkan kebolehan menafsirkan perkara yang tertulis. Jadi dalam membaca kita tidak mengambil langsung apa yang tersurat, tapi kita mencerna kembali, mengembangkan kembali penafsiran-penafsiran kita dari apa yang kita baca. Menilai dan mengulas isi-isi yang
yang diperoleh daripada bahan bacaan. Jadi bahan bacaan itu kita nilai isinya, baik tadi segi non ilmiah, semi ilmiah, dan ilmiah ya. Kita harus mencernanya bacaan tersebut. Jadi setiap hal yang kita baca harus kita cerna kembali, kita pahami kembali, kita hubungkan lagi dengan logika-logika lainnya. Demikianlah materi singkat. Tugasnya adalah jelaskanlah secara singkat pengalaman Anda membaca terhadap 6 dasar jenis literasi. Jadi jenis literasi tadi yaitu literasi baca tulis, numerasi, sains, finansial, digital, dan budaya. Semua ini yakin Anda sudah melakukan pengalaman membaca dari 6 literasi ini. Kemudian Anda jelaskan secara singkat pengalaman Anda untuk masing-masing jenis literasi ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.